Shalom. Semua jemaat yang dikasihi Tuhan, baik ada di gereja maupun yang di rumah, apa kabarnya? Haleluya. Bulan ini kita masuk bulan Februari. Kita akan belajar tema tentang pemulihan atau recovery. Kita perlu dipulihkan dalam kesehatan kita, dalam ekonomi kita, dalam masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari. Mari menyimak para pengkhotbah yang akan menjelaskannya. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang kami kasihi. Kami juga menyapa bagi para Bapak Ibu yang menikmati ibadah ini secara online. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh memuji membesarkan namanya di dalam hadiratnya yang kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang bertata di kerajaan surga. Kami sungguh mengucapkan syukur Bapa. Sepanjang minggu penyertaan-Mu Tuhan, tanpa henti-hentinya. Anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Bagi keluarga kami, bagi suami kami, bagi istri kami, bagi anak-anak kami, keluarga besar kami. Selalu menyertai, melindungi kami Tuhan. Dan kami sungguh merasakan damai sejahtera saat kami memilih mengikut Engkau Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami siapkan hati kami Tuhan. Kami mau membesarkan nama-Mu Tuhan, Raja segala raja, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Haleluya. Yesus. Tiada hentinya aku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Kami mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu memesonaku selalu baik. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Kami akan tetap senantiasa bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu memesonaku.
dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku
Terima kasih sebab Kau Allah Tuhan Yesus kami, Kau Raja segala raja, Kau Allah yang berdaulat atas hidup kami, berkuasa atas kami. Kami menyembah. Segala puji syukur, segala puji syukur. Haleluya. Tiada nama lain, hanya Kau yang kami tinggikan. Nama Yesus segalanya. Haleluya. Kau Allah kami, Kau Tuhan gunung batu kami, Kau pahlawan perang kami. Tuhan Yesus, kami memanggil, kami meninggikan nama-Mu. Yesus Tuhan, hadirat-Mu, oh hadirat-Mu menanti kami. Haleluya. Sebab benar Kau Allah gunung batu kami, Engkaulah Allah kekuatan perisai kami, Engkaulah Tuhan Yesus. Nama-Mu tertinggi dalam kehidupan kami. Kami naikkan, kami sanjung Kau Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Hosana, 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 Hosana. Nama-Mu Yesus, kami memuji, kami menyembah Allah yang berdaulat. Ya nama sekian nama menyembah-Mu Tuhan pagi ini. Karena kami tahu Engkau Allah yang layak kami sembah. Ya Tuhan, ini semua pujian kami Tuhan untuk-Mu. Kemuliaan hanya bagi Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus,
cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, kami cinta Kau, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, kami sembah Tuhan. Kau Allah yang layak Saya mengundang terima Bapak Ibu, kita segala bisa pujian bangkit kami. semua kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sebab Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, mau memujimu, Ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sorak-sorak, lebih meriah lagi bagi Allah kita, Yesus namanya. Haleluya, amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Saya kurang mendengar. Ada sukacita Bapak Ibu? Sekali lagi, ada sukacita Bapak Ibu? Sorak-sorai bagi Allah kita. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan puji, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia sang Raja. Ba, 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 da, da. Ba, ba, ba,
lagi, amin. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Sekali lagi dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan. Katakan haleluya, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Teriakan haleluya, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, amin. Teriakan haleluya Bapak Ibu, naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya haleluya. Sebelum duduk, katakan sukacita ada di hatiku. Sebelah kanan kiri Bapak Ibu, sukacita ada di hatiku. Mari kita persiapkan persembahan kita, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ini persembahan kami Tuhan. Kami siap mau memberikan yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami juga mau membuka hati kami Tuhan. Kami mau membuka lebar hati kami Tuhan, agar firman-Mu Tuhan masuk dalam hati kami, tertanam dengan baik, bertumbuh, berbuah, dan kami bisa menjadi dampak bagi sekitar kami, bagi pasangan kami, bagi keluarga kami Tuhan. Biar kasih-Mu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Syukurku membawa kerinduanku, Yesus ingin ku
Mari kami beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kami datang Tuhan. Kasih-Nya yang menyelamatkan kita semua. Menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Bawa hatiku hanya hatiku bagiku, jiwaku tenang di hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawa kami semua Tuhan dalam hadirat-Mu, bawa ku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagi-Mu. Kami mengundang sekali lagi Bapak Ibu, kita bisa bangkit berdiri. Jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Membawa hanya
Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan di pagi yang indah ini kami boleh kembali beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan juga kami rindukan mendengarkan dari bagian firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar yang menjadi berkat di dalam setiap pribadi kami dan boleh tertanam di setiap pribadi kami. Dan kami percaya benih ini akan tumbuh dan menghasilkan buah. Segala pekerjaan iblis sudah dihancurkan dalam nama Yesus. Hadirat Tuhan menguasai kami semua. Dan kami percaya pemberitaan firman Tuhan ini benar-benar kami boleh mengerti dan memahami karena peran Roh Kudus yang mencerahkan hati dan pikiran kami. Layakan hamba yang tak berarti ini. Biarnya seluruh kebenaran firman Tuhan yang hamba sampaikan dan semuanya untuk hormat kemuliaan Bapa di surga. Kami naikkan doa kami dengan iman dan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana kabar kita hari ini? Semangat. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, ada 2 momen di bulan Februari ini ya saudara ya. Momennya kongsi faca. Dan yang kedua adalah Happy Valentine Day gitu ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pada hari ini kita memperingati hari kasih sayang begitu ya. Dan temanya adalah menikmatinya kehangatan cinta yang murni. Nikmatnya kehangatan cinta yang murni, saudara. Ya. Mengapa ini tema penting untuk kita pelajari, saudara? Saya mau tanya di tempat ini. Kira-kira pernah nggak kita jumpai teman atau siapa gitu ya, yang ibadahnya itu usrek kayak saudara. Ibadahnya usrek aja. Ya, usrek di sini bukan waktu dengar khotbah gitu ya, karena ada sesuatu capek tapi usrek itu dalam arti dia ada aja begitu yang bikin situasi tidak enak, nyaman saudara. Jangan-jangan dia belum menikmati hangatnya cinta, saudara. Makanya pagi ini perlu kita belajar bersama. Mari kita lihat dulu, ayatnya terambil dalam Roma pasal 5, ayat yang pertama. Roma pasal 5, ayat yang pertama. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ternyata hidup kita saat ini dipenuhi dengan damai sejahtera karena ada peran Yesus Kristus, saudara. Sehingga kita bisa menikmati ibadah dengan sukacita hari ini. Wah, kita boleh tadi pujian, penyembahan, kita nikmati suasana surga yang luar biasa. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, kalau kita perhatikan apakah kita semua sudah mengalami damai sejahteranya Tuhan Yesus? Belum semuanya, saudara. Masih aja ada orang yang sifatnya, dirinya selalu ingin mencari perhatian dari orang lain, saudara. Ya ada aja dia bikin ini itu, saudara. Mengapa? Karena dia tidak mendapatkan, merasakan, atau menikmati damai sejahtera Allah sehingga dia butuh perhatian dari orang lain. Ya dia bisa mengusili supaya dia atau bikin keributan supaya dia dapat perhatian atau mencari perhatian dari orang lain. Nah, inilah yang harus kita pahami. Ada sesuatu yang perlu kita segera perbaiki, saudara, agar kasih Tuhan atau damai sejahtera Tuhan ini benar-benar memenuhi hidup kita. Tanpa damai sejahtera Tuhan yang memenuhi, maka hidup kita tidak ada artinya, saudara. Mari kita akan membahas firman Tuhan ini. Saya membahasnya dari awal mula. Bagaimana manusia itu telah menikmati cinta yang murni itu. Ada sejarahnya, saudara. Di slide berikutnya itu adalah bagaimana awal manusia memiliki hangatnya cinta yang murni. Bagaimana manusia itu kok bisa ya ada damai sejahtera atau cinta yang murni ini? Dari mana, saudara? Maka kalau saudara akan melihat di dalam Kejadian pasal 27, Kejadian pasal 27, Kejadian pasal 1 ayat 27, saudara.
manusia itu diciptakan menurut apa, saudara? Iya, gambarnya Allah. Ya. Sesuai dengan apa yang ada pada pribadi Allah, itulah yang dinampakkan kepada wujud manusia yang pertama. Nah, saat Allah menciptakan menurut gambarnya, di sana kira-kira saudara, gambar Allah yang bagaimana yang dinampakkan kepada manusia? Gambar apa? Gambar kemarahan kah? Atau gambar yang penuh dengan kasih? Ya, tidak mungkin Allah waktu menciptakan itu dengan kemarahannya lalu dia membentuk manusia. Tentu waktu Tuhan membentuk manusia, dia lihat gambar dirinya yang dipenuhi dengan kasih. Amin. Maka diciptakan manusia itu dalam bentuk kasih Allah. Dan ayat pasal 2 ayat 7-nya saudara. Coba kita lihat di ayat 7-nya. Bahan yang kedua adalah ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidupnya ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ternyata bahan yang Tuhan pakai untuk membuat saudara dan saya adalah apa saudara? Memang dari debu tanah. Tetapi ada yang spesial dalam diri kita. Yaitu benih nafas Allah. Atau itulah benih kasih Allah telah dihembuskan ke dalam setiap pribadi manusia. Terutama pada Adam saat itu dihembuskan atau ditaruh benih cinta Allah yang murni. Itulah mengapa setiap kita mempunyai satu perasaan, betul ya? Perasaan ingin dicintai dan mencintai, betul? Karena itu benihnya dari Allah itu sendiri, dari lewat hembusannya. Nah, apa wujud kasih Allah kepada manusia yang diciptakan? Tidak hanya manusia itu diberi benih cinta yang murni dari Allah, tetapi Tuhan juga menempatkan manusia itu di Taman Eden. Yaitu Kejadian pasal 2 ayat yang ke-8. Jadi saat manusia itu telah diciptakan, maka Allah itu membentuk juga Taman Eden itu untuk ditempatkan di sana. Saya belum pernah menjumpai di hari Valentine itu, orang itu membawa kado-kado yang ya apa gitu ya. Selalu saya perhatikan kalau enggak bunga, ya coklat begitu saudara. Tapi pada umumnya diberikanlah sebuah apa bunga ya, mawar gitu ya. Ya seperti anak saya kemarin ya diberikan satu gebok bunga begitu ya sama pacarnya. Saya ngomong gini, ngapain ya bunga seperti ini, mahal banget saudara ya, buat apa? Menurut saya buat apa, tapi buat mereka itu berarti saudara ya. Dan kita lepas dan kasih satu pot gitu ya, dipajang ditaruh meja makan begitu. Nah saudara, Allah mempunyai ide saudara jauh sebelum manusia membuatnya. Allah sudah menempatkan, membuktikan bahwa manusia itu dipenuhi dengan kasih Allah, ditempatkannya di tamannya Tuhan. Wah, indah sekali saudara ya, keadaan manusia ini. Nah, bukan hanya itu saja, manusia pertama itu Adam. Allah lah yang memikirkan, saat Adam semua diliputi oleh kasih Tuhan yang luar biasa, tenggelam di dalam hadirat kasih Allah itu saudara. Allah memandang manusia ada satu kebutuhan untuk berbagi kasih kepada yang sesamanya. Maka di Kejadian 2 ayat 20 sampai 23, disitulah Allah menciptakan perempuan yang bernama Hawa begitu ya. Hawa dipanggilnya setelah manusia itu jatuh saudara. Tapi waktu diciptakan dia sebut inilah ya daging dari dagingku, tulangku gitu ya. Nah, belum diberi nama. Saat manusia itu tahu bahwa tidak ada yang sepantar dengan dia, Allah mengerti dan memberikan, mencurahkan kasihnya itu juga dengan membuat manusia yang kedua, yaitu Hawa atau perempuan itu. Dan diberikan sebagai penolong saudara. Benih itulah ditanam di hati Adam dan Hawa. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam
hadirat Tuhan, semuanya ini berjalan dengan indah. Tanpa ada satu masalah di sana. Apa yang dimaksud cinta yang murni? Maaf, masih di sini. Jadi bagaimana manusia awal menikmati hangatnya cinta yang murni, yaitu ketika mereka berada di hadirat Tuhan, di tamannya Tuhan, di sana mereka menikmatinya, cinta yang murni. Cinta yang murni itu mengalir, tidak perlu satu perintah, tetapi mengalir natural, seperti ketika tubuh kita hari ini membutuhkan asupan makanan atau merasa lapar, dengan otomatis tangan akan bekerja untuk mencari dan memberikan suapan untuk bisa makan. Ketika tubuh kita lelah, capek, mata sudah mulai berat, maka dengan otomatis kaki membawa melangkah ke tempat tidur dan beristirahat. Tidak pernah terjadi satu pemberontakan begitu saudara ya. Tidak pernah antara anggota tubuh satu dengan yang lainnya saling bertentangan. Yang satu merasa masih kuat, tidak mau istirahat, yang satunya sudah capek, kepingin istirahat. Tidak pernah. Tapi pasti ada satu kekompakan dan natural berjalan secara alamiah. Itulah kasih yang murni saudara. Itulah yang terjadi di tamannya Tuhan, mengalir begitu saja. Tanpa ada satu perintah harus begini, harus begitu. Dalam kasih yang murni ini. Terjadi natural atau alamiah, berjalan tanpa dengan sendirinya, berjalan dengan sendirinya. Seperti tubuh ini, berjalan dengan sendirinya. Kita tidak pernah memerintahkan, ayo jantung berdenyut. Enggak pernah kan? Otomatis jantung kita akan terus berdenyut. Dan memompa aliran darah. Tidak pernah darah itu berkata, aduh capek rek, keliling ribuan mil ini di dalam tubuh ini kan banyak jaringan nadi saudara. Capek saya mau istirahat. Enggak pernah saudara, terus mengalir begitu saja. Seperti itulah kasih di dalam hadirat Tuhan. Cinta yang murni itu, seperti itu. Nah, apakah cinta yang murni ini bersifat sementara di dalam hadirat Tuhan di Taman Eden? Tidak saudara. Ide awalnya kasih yang murni atau cinta yang murni ini bersifat kekal selamanya saudara. Hubungan Adam dan Hawa itu mengalir begitu indah dan luar biasa, tidak pernah ada satu kata perintah ini kamu harus begini, aku mau seperti ini, tidak ada. Semuanya saling melengkapi begitu indah dan erat karena ada benih cinta yang murni dari Allah. Maka otomatis berjalan seperti itu, saudara. Seperti planet-planet ini teratur begitu. Itulah benih cinta yang Tuhan telah tanamkan di alam semesta ini juga. Nah, karena ada masalah sehingga cinta yang murni ini akhirnya tidak bersifat kekal, tetapi juga menjadi bersifat sementara. Mengapa? Karena Alkitab mencatat ketika manusia memutuskan pindah ke lain hati, ya di slide berikutnya, maka benih cinta murni Allah tercabut dan menyisakan lubang kosong pada jiwa mereka. Bapak Ibu bisa baca dalam Kejadian pasal 3 ayat 6 sampai yang ke-7. Cinta yang murni pada akhirnya tercabut, saudara. Benih itu tercabut dan menyisakan lubang kosong pada jiwa manusia. Apa efeknya, saudara? Ya, kan Ibu Gembala kita ini ahli dalam membuat kue, saudara. Kalau saya sering melihat juga di Facebooknya ahli, saudara ya. Nah, kalau kita melihat apa sih sebetulnya filosofi membuat roti donat, saudara? Yang donat sekarang kan macam-macam ya, tapi kalau yang original kan tengahnya lubang, saudara ya. Apa sih filosofinya? Donat itu harus tengahnya lubang gitu ya. Filosofinya apa ini? Harus dibuang yang ini. Ya saya memikir apa? Ya seperti itulah ketidakutuhan satu
sesuatu. Tetapi masih bisa dinikmati. Masih bisa orang merasakan enak makanan. Walaupun tengahnya tidak ada, bolong begitu ya. Masih bisa dinikmati. Sekalipun ada sesuatu yang kurang. Manusia ketika tercabut benih kasih Allah yang murni atau cinta Allah yang murni itu menjadi lubang yang kosong. Tetapi manusia masih bisa merasa baik-baik saja. Tidak problem. Masalahnya, tanpa kita sadari, dan itu menjadi budaya terus-menerus, dan kita anggap baik-baik saja, saudara. Ketika tanpa kehadiran benih cinta murni. Karena ketika Hawa memutuskan memakan buah, dan mengambil atau membuang benih yang dari Allah, dan dia bersekutu dengan apa yang menjadi idenya iblis untuk memakannya, lalu memberikan kepada Adam, dan Adam pun memutuskan memakan. Mengapa Adam memutuskan juga ikut makan, saudara? Karena ketika Adam belum mengambil keputusan untuk memakannya, dia memiliki cinta yang murni. Otomatis seperti di awal, otomatis dia, ibarat satu pasangan, nggak bakal mungkin bisa terpisahkan, saudara. Jadi otomatis Adam pun menerima, karena satu hubungan yang tidak mungkin terpisahkan itu, saudara. Tidak terpisahkan. Dan dia memutuskan itu, karena dia ini adalah dagingku, bagian hidupku. Dan Adam pun melepaskan benih cinta yang murni itu demi pasangan hidupnya. Mengambil keputusan yang seperti itu. Saudara, ada sisi yang kosong. Inilah yang seringkali kita masih berkata, oh saya baik-baik saja tanpa Tuhan, tanpa benih cinta murni dari Tuhan, baik-baik saja. Memang saudara, kita kalau perhatikan, saya tadi sharing dengan istri ya, perjalanan kemari. Istri saya ngomong gini, orang yang beragama tidak lebih baik dari orang yang, mohon maaf, ateis. Tadi istri saya menceritakan di perjalanan. Di China itu, kalau musim dingin, ada warga di kampung yang dilewati jalan kemacetan karena hujan salju dan macet sekali, maka ada warga-warga dari sekitar keluar dan menawarkan minum teh hangat kepada setiap pengendara yang kejebak macet total itu, saudara. Memang ada banyak juga kita jumpai sifat orang baik-baik saja dan berkarakter yang secara moral itu baik. Menunjukkan satu yang tidak bermasalah. Sekalipun dia tidak tahu Allah, tidak kenal Tuhan, dia sifatnya baik. Memberikan satu konsumsi makan untuk orang lain. Tetapi juga ada orang tanpa benih cinta murni Allah yang sudah tercabut itu, sifatnya menjadi jahat juga ada banyak sekali. Jadi apa efeknya buat kita hari ini menjadi orang Kristen? Apa yang menjadi perbedaannya saudara dan saya dengan orang-orang yang tak bertuhan atau tidak mengenal Yesus Kristus? Apa perbedaannya? Sama-sama kita menyisakan lubang yang kosong itu. Sama-sama. Mau orang Kristen, mau tidak orang Kristen sama. Mempunyai lubang yang kosong. Karena keputusan awal manusia jatuh itu. Itulah tanda bahwa mereka telah mengganti benih cinta Allah dengan benih iblis. Jadi kalau ada di antara kita jemaat yang suka berantem, suka ini itu. Jangan-jangan benihnya itu masih iblis, saudara. Ya, saya sedih sekali kalau beberapa jemaat sering memberikan laporan begitu. Pak, ini seperti ini. Mengapa bisa? Firman-Nya sudah jelas sekali. Tetapi benihnya itu tidak mau diganti. Lubang itu tidak bisa diganti dengan apapun. Black hole. Bapak Ibu pernah mendengar satu science tentang black hole.
cahaya pun itu terserap oleh black hole. Sebesar apa? Lalu apa itu lubang kosong? Lubang kosong itu ada dua, yaitu perasaan dan hasrat yang tidak bisa dipuaskan oleh apapun. Yakin? Siapa yang di sini nggak punya perasaan? Semuanya pasti punya perasaan ya. Perasaan kita itu tidak ada satupun yang bisa memberikan kepuasan. Ayo, kalau nggak percaya Bapak Ibu saat ini yang sudah punya HP sekarang, siapa sih yang nggak kepingin, yang berhasrat perasaan kita, aduh kepingin HP baru. Ayo, semuanya kan ya saudara ya. Saya pun demikian saudara. Jadi lubang kosong itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Selalu kurang puas, dan terus seperti itu. Mencoba manusia menutup dengan kebaikan. Kebaikan kita itu tidak akan pernah memuaskan perasaan dan hasrat kita. Tidak akan pernah. Kita sebetulnya sedang problem dengan perasaan. Sekalipun kita sudah memiliki istri, suami yang cantik dan ganteng, yang ini dan ini yang berqualified, pada akhirnya tidak membuat perasaan dan hasrat kita terpuaskan. Betul Bapak Ibu? Karena memang itu bukan tempatnya diisi dengan hal-hal dunia ini. Bukan dipenuhi dengan berbagai aktivitas, bekerja dengan keras. Ada yang, oh Pak, kalau saya mencapai posisi jabatan ini, saya akan puas, saya akan senang. Setelah sampai di tempat itu, dia akan juga, iya yang apa yang nggak ada, semuanya menjadi nothing, kosong. Betul saudara? Ya. Oh saya kepingin jadi anak muda yang kaya, sukses, uangnya miliar-miliar. Setelah tercapai semuanya menjadi kosong. Tidak ada perasaan yang bisa memuaskan. Karena memang tempatnya itu bukan diisi oleh segala bentuk yang ada di dunia ini. Nah, maka itu orang mencoba, ini slide berikutnya, give and take. Mencoba membangun satu sistem agar black hole kita masing-masing atau lubang yang kosong itu bisa paling tidak dikurangi atau sedikit tertutupi, saudara. Black hole itu. Dengan sistem give and take atau take and give, saudara. Mana yang lebih cocok? Give and take atau take and give. Ya, silakan Bapak Ibu memilih aja. Saya hanya copy paste. Dan ada satu tulisan dari Kompas. Dan ini juga ada bukunya. Menulis seperti ini. Bukan hal yang aneh ketika kita sebagai individu mengharapkan sesuatu dari individu lain dalam hubungan yang sama. Dalam buku Interpersonal Communication and Human Relationship. Saudara, di buku ini atau tulisan di Kompas ini, dia memberikan satu penjelasan bahwa setiap kita manusia ini mempunyai satu sistem agar satu sama lain bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan baik, maka ada satu hal yang perlu dibangun, yaitu hubungan dengan sesama melalui apa? Pengharapan. Kamu memberi, saya menerima, dan saya akan memberi, dan kamu akan menerima seperti itu, timbal balik. Hubungan timbal balik. Terus menerus ini dilakukan agar apa saudara? Paling tidak lubang kosong yang tercabut benih kasih Yesus atau cinta Yesus itu bisa terkurangi. Perasaan kita bisa sedikit lega. Tetapi apakah itu bisa terpenuhi? Saya ngomong tidak bisa. Kalau Bapak Ibu, kalau jalan-jalan di PTC Sabtu, begitu ya, Sabtu malam Minggu, saya pernah jalan-jalan sudah sama istri ini. Wah, banyak orang bawa kereta, bayi saudara. Saya pikir, kok single tapi bawa kereta, saya pikir, apa isinya? Enggak taunya apa saudara? Anjing saudara. Gledek tak pikir bayi saudara, jadi gledek anjing begitu saudara. Itu sudah umum saudara. Ketika seorang tidak mampu mengharapkan timbal balik dengan sesamanya, maka dia lebih baik berinteraksi dengan anjing.
Anjing bisa mengikuti apa yang menjadi keinginannya. Kita seringkali gini, saya kasih 100, inginnya menerima balasan 1000, begitu saudara ya. Rupanya kan tidak ada orang yang mau seperti itu saudara. Tetapi kalau ketika kita memberi anjing sesuatu, dia akan menjadi sobat setianya saudara. Menyenangkan, walaupun tuannya ngamuk-ngamuk, dia masih tetap senang saudara. Tetap ngajak guyonan, iya kan? Iya, dia merasa lega saudara. Siapa yang di sini juga memperhatikan, kalau dulu jalan dengan sesama begitu kan, tidak ada yang curiga. Tetapi kalau sekarang harus hati-hati saudara ya. Karena tidak puas dengan pasangannya, maka dia bisa cari sesama jenis saudara. Karena lebih perhatian, lebih care, lebih ini dan seterusnya. Hubungan timbal baliknya lebih sesuai, seimbang, ketimbang dengan lawan jenis. Lawan jenisnya seringkali gak cocok begitu ya. Nah, itulah sistem yang menggantikan, mengurangi lubang kosong di mana di situ adalah inti kasih Yesus, benih Yesus yang sudah tertanam tetapi tercabut. Saudara, ini sangat mengerikan kalau kita kurang menyadari. Saya tulis seperti ini saudara. Saya tulis seperti ini. Di mata kita mungkin baik-baik saja. Mau perbuatan baik, mau perbuatan jahat, di mata kita yang baik-baik itu sepertinya tidak masalah. Tapi sebetulnya bermasalah. Saya tulis seperti ini. Setiap kali kita menggunakan tubuh kita, ini di luar Yesus ya, atau di luar damai sejahtera yang Tuhan berikan. Setiap kali kita menggunakan tubuh kita, sedang melakukan transaksi menggunakan kartu kredit dosa. Dan wajib membayarnya dengan nyawa. Ayatnya di mana? Roma 6 ayat 13. Coba dilihat sebentar. Roma 6 ayat 13. A. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai apa? Senjata kelaliman. Berarti sebelumnya ini anggota-anggota tubuh kita ini kita gunakan untuk apa? Senjata kelaliman. Menjadi kartu kredit dosa. Saat kita mau melakukan hal yang baik sekalipun, untuk menutupi benih atau lubang kosong itu dengan satu perbuatan baik pun, kita sedang bertransaksi menggunakan kartu debit, kartu kredit dosa. Kok bisa Pak? Ya bisa lah saudara. Karena di perbuatan baik kita, sekalipun umpama kita berbagi apa, kalau di tempat saya itu ada tetangga membagikan makanan gratis di setiap hari Jumat, saudara. Oh gratis, saudara. Boleh, saya pun lewat, Bu, apa ini Bu? Boleh ngambil? Oh boleh Pak. Saya pikir untuk orang-orang yang kurang mampu, tapi saya pun boleh mengambil. Nah saya makan. Saudara, untuk apa? Ya ini Pak namanya Jumat Barokah. Karena hari Jumat barokahnya gede. Aku dapat barokah besar. Oh ya, amin. Padahal saudara, tetap itu transaksinya kartu kredit dosa. Mengapa bisa seperti itu? Bukankah ini perbuatan baik? Saya mau kasih tahu ya. Semenjak benih murninya Tuhan, benih cinta murninya Tuhan itu tercabut, semuanya berpusat pada diri sendiri untuk menutup ini yang kosong. Bukan berpusat untuk Yesus, nggak ada. Padahal saudara dan saya diciptakan ini untuk siapa? Kalau HP ini diciptakan untuk siapa? Untuk kita kan manusia, betul ya? Lalu ini alat-alat musik diciptakan untuk siapa? Ya untuk pemusisi. Ya, mic ini dicipta untuk siapa? Ya digunakan untuk seorang yang bisa menyampaikan sesuatu yang lebih keras. Tentu ini diciptakan bukan untuk mic-nya sendiri kan, tetapi untuk sosok yang lain kan. Begitu juga kita tidak diciptakan untuk diri sendiri, tetapi kita diciptakan sebetulnya ada tujuan untuk Tuhan, untuk yang menciptakannya, untuk dipakainya, saudara.
Tetapi setelah itu intinya benih cintanya itu tercabut, saudara. Maka segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu baik ataupun jahat, semuanya berpusat untuk diri sendiri. Dan itu di mata Tuhan berdosa. Lalim. Ayo, kalau tidak percaya dites. Saat kita memberi sesuatu, katakan pada pasangan kita. Yang datang dengan pasangan. Ketika kita memberikan satu perhatian pada pasangan kita, memberikan apalah ya yang menjadi kesukaannya. Tetapi responnya dingin, diam saja. Ngomong terima kasih ya enggak, ya Starun. Kira-kira gimana perasaan kita, saudara? Starun sana. Perasaan kita gimana? Dimakan pun tidak, malah dikasih orang lain. Saudara. Gimana perasaan kita? Ya kita tentu akan marah kan. Loh kok begini responnya? Ya ini saya tidak lakukan sama istri saya, saudara ya. Ya, apa yang dia kasih kalau memang tidak terlalu saya bisa makan seperti makanan yang BB itu, saudara. Istri saya sudah tahu. Kalau yang lain ditawari ya saya makan, saudara. Walaupun sudah sedikit kenyang, ya saya coba makan dengan rasa senang, sukacita. Tapi ada kalanya kan kita bikin jengkel pasangan kita. Bagaimana? Apakah kita bisa terima? Itu loh yang kosong, saudara. Karena berpusat sama diri sendiri. Karena sudah tidak ada benih cintanya Tuhan. Sudah tercabut. Dan menyisakan. Jadi setiap transaksi perbuatan kita sedang menggunakan kartu kredit dosa. Sekalipun itu hal yang baik. Saat kita tidak menerima penghormatan manusia. Saat apa yang kita telah kerjakan keras di gereja ini. Dan gembala kita, oh ya, thank you ya. Kita tidak mendapat apresiasi apapun. Bagaimana perasaan? Oh, gak nang gereja itu mana? Aku cari gereja sebelah. Oh, saudara, itu terjadi. Lu benar, saudara. Saat acara, apa itu ya, kemarin kami bikin acara itu, ada door prize-nya, saudara, door prize-nya. Dan salah satunya mendapat door prize yang bungkusannya kecil. Apa yang terjadi? Opo aku untuk dapatkan door prize tak kempit aja jatuh begitu ya. Tak kempit aja jatuh. Artinya kurang gede gitu loh. Itu baru datang dapatnya yang gede bisa dikempit ya. Saya ngomong gitu. Bu, itu loh gede bungkusnya berlapis-lapis. Isinya ya podo cilik. Sakit digangguin. Itu aja sudah ngambek, saudara. Iya kan? Ini loh, saudara, bentuk bagaimana manusia itu tetap melakukan transaksi kartu kredit dosa karena tidak ada satupun yang ditujukan untuk Tuhan kita. Semuanya berpusat. Saat kita tidak mendapat penghormatan, puji Tuhan. Karena penghormatannya datang dari Tuhan. Ya, saat tubuh saya sakit dan tidak ada yang mendoakan. Puji Tuhan, Tuhan saya mendoakan. Tidak masalah, tidak dikunjungi. Puji Tuhan. Semuanya berpusat kepada Tuhan. Nah, itulah mengapa hari ini Anda dan saya harus menyadari bahwa ketika kita berinteraksi dengan pasangan, dengan anggota keluarga kita, tetapi yang utama belum terbereskan, maka kita tidak akan bisa pernah melakukan sesuatu yang dengan natural, berjalan dengan seperti fungsinya yang terjadi di masa awal penciptaan. Mau sebelah kita atau pendamping kita ini seperti apa, kita tetap natural berjalan dengan fungsi perannya. Tidak akan ada satu tuntutan atau perintah kamu harus begini dan begini. Karena menyadari bahwa kami membangunnya itu adalah berdasarkan takut akan Tuhan. Telah dipenuhi oleh kasih Yesus, damai sejahtera Yesus. Mari kita hari ini menyelesaikannya, lubang kosong itu. Dengan cara apa? Yaitu slide berikut yang terakhir. Oh, masih banyak, saudara. Bagaimana memiliki kembali benih cinta murni Allah? Bagaimana? Di awal saya sudah sampaikan tidak ada satupun yang sanggup menutupnya. Bahkan diganti dengan sistem
take and give atau give and take pun tidak mampu. Bahkan transaksi perbuatan kita semuanya mengandung dosa. Karena berpusat bukan untuk bagi Allah, tapi berpusat untuk memuaskan manusia. Maka Allah hari ini menawarkan, yaitu sadari bahwa saya butuh Yesus. Hubungan Bapak Ibu dengan pasangan atau anak-anak yang sedang mencari pasangan, sadari bahwa Anda butuh Yesus. Untuk dipenuhi dulu. Lubang kosong itu ditutupi dulu, saudara. Dengan benih cintanya Tuhan. Tanpa ini, Anda sedang membangun satu persahabatan atau pertemanan yang pada akhirnya akan saling menuntut. Oh, aku sudah lakukan ini loh, ayo ganti kamu. Akan diganti dengan sistem take and give, dan kita tahu bahwa itu tidak akan bisa menjawab hasrat dan keinginan atau perasaan kita, nggak akan bisa memenuhi. Tetap aja ada kosong. Maka sadari bahwa kita butuh Yesus. Mengapa kita butuh Yesus? Hanya Yesus yang mampu membereskan. Apa yang dibereskan? Ternyata lubang kosong itu, yang tempat di mana benih cinta ada di sana, ternyata dihuni oleh 3 hal. Di dalam Roma pasal 5 ayat 6, Roma pasal 5 ayat 8, Roma pasal 5 ayat 10. Yang pertama yaitu tentang kelemahan. Siapa yang di sini, di antara kita yang datang, tidak ada kelemahannya? Perfect, saudara, ada? Tidak. Kita manusia yang penuh kelemahan. Simpson pun yang diberi kekuatan Allah melebihi kekuatan manusia rata-rata, tetap punya kelemahan. Apa kelemahannya? Mudah jatuh cinta. Nah, ya toh? Kelemahan tetap ada, saudara. Sekalipun secara fisik dia mampu mengalahkan bangsa Filistin dengan hanya bermodal rahang keledai. Mampu membinasakan 1000 tentara Filistin. Kita aja kadang membunuh kecoa aja gini-gini ya, saudara. atau apa itu? Tikus saja tidak gini-gini, saudara. Simpson itu bermodal rahang, dia bisa membantai sebegitu banyak orang. Atau tetap ada aja kelemahannya. Kelemahan ini adalah masalah yang besar di dalam pribadi kita. Dan seringkali dengan kelemahan itulah membuat kita ini jatuh dalam keberdosaan, saudara. Tidak ada yang lolos. Saat kita mulai dalam keadaan iman atau rohani bagus, ya luar biasa ini pelayanan kita berkobar-kobar. Tetapi pada saat di mana satu sisi dan kita dalam keadaan yang lemah tak berdaya, apa yang terjadi? Seperti Daud, saudara. Dia mengalami satu keberdosaan. Dan efeknya apa? Efeknya dia menjadi seteru Allah. Musuhnya Allah, Daud itu, saudara. Kalau Bapak Ibu baca di dalam 2 Samuel, pasal 12 kalau tidak salah ayat 10. Pedang itu tidak akan undur dari keluarganya Daud. Gara-gara Daud membunuh panglimanya sendiri. Sehingga pedang itu harus terus-menerus melayang-layang di dalam kehidupan keluarga Daud. Menjadi musuhnya Allah. Bukankah ini satu yang mengerikan sebetulnya? Mungkin di mata dunia orang yang non-Kristen, mereka menganggap baik-baik saja. Makanya kehidupan mereka tetap berlaku fasik. Tetapi sebetulnya Tuhan sudah menyiapkan bagi orang-orang fasik satu jalan yang sangat licin dan mereka akan jatuh dan binasa. Dan kita menjadi orang Kristen mencoba, kok enak ya jadi orang fasik. Bahkan pekerjaannya lebih mapan, hidupnya lebih enak, sekalipun penipu atau juga perampok uang gitu ya. Atau dia juga korupsi uang negara begitu. Hidupnya baik, walaupun setelah dipenjara, di dalam penjara, dia masih menikmati fasilitas. Enak ya jadi orang fasik. Tunggu dulu.
secara jasmani atau daging memang enak. Tetapi dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya nanti, saudara. Ada kehancuran yang mengerikan, dan itulah juga pola yang mau dicontoh oleh orang Kristen. Hari ini khotbah ini mengajak setiap saudara, jangan mengambil langkah yang salah. Carilah Yesus, temukan Yesus, terima lawatan Yesus, supaya kelemahan, keberdosaan, dan menjadi setru Allah ini di-stop oleh Yesus, dan Yesus hadir di dalam diri saudara dan saya. Saat lubang itu kosong, dipenuhi oleh Yesus kembali, maka setiap hidup saudara dan saya akan melakukan segala sesuatunya dengan penuh kasih. Di akhir khotbah saya mau tutup dengan 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Kita mengasihi. Saat ini, saat kita mengaplikasikan kasih, saat saya berbagi kasih, karena apa, saudara? Karena Allah lebih dulu sudah menutupi lubang kosong saya. Maka apa yang saya lakukan sekarang, saya tidak lagi sedang bertransaksi menggunakan kartu kredit dosa, tapi saya melakukan dengan kartu kredit iman. Kasih karunia. Mengapa? Karena apa yang saya lakukan didasarkan oleh kasih Allah, bukan kasih untuk diri saya. Mencari perhatian untuk saya. Ketika saya mengasihi istri saya mengingat betapa besar kasih Yesus yang sudah memenuhi atau membuang segala kelemahan, keberdosaan, dan setru Allah dari jiwa saya. Maka saat saya melakukan sesuatu yang berbagi kasih dengan istri adalah karena Tuhan sudah mengasihi saya mencurahkan kasih juga kepada istri saya. Jadi itulah we love because He first loved us. Kita mengasihi karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Amin, saudara. Tanpa ini, sekalipun saudara baik, saudara mungkin amalnya banyak. Tetapi di mata Tuhan, kita masih setrunya Allah. Dan itu sangat berbahaya. Dan saya rindu di momen Happy Valentine Day ini, mari kita cek batinnya kita masing-masing. Apakah saya sudah ditutup lubang kosong itu oleh kasih Yesus? Kalau belum, inilah kesempatan untuk kita mengambil keputusan. Tuhan, penuhi saya dengan kasih setiamu. Kiranya firman Tuhan menolong kita mengalami kasih yang murni memenuhi, atau cinta Tuhan yang murni memenuhi kita kembali. Tuhan Yesus berkati. Ada satu pujian, mari kita naikkan pujian ini. Sambil kita mendoakan keluarga kita ya saudara ya, saya memberkati, yaitu kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Momen yang indah ini, mari kita sejenak ambil waktu. Tuhan, saya rindu loh, keluargaku ini diberkati Tuhan. Saya berdoa, setiap kita yang hadir boleh mengalami berkat dalam keluarga. Cinta Tuhan menutup lubang kosong yang telah tercabut di masa penciptaan yang gagal, manusia gagal membangun komunikasi dengan Tuhan. Hari ini mari kita minta, Tuhan penuhilah saya. Haleluya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk
selamanya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Musik dengan song leader singer dari awal. Saudara yang kasih Tuhan, pada saat ini bukanlah kebetulan kita hadir di acara momen Happy Day, Valentine Day, tetapi percayalah bahwa ini adalah waktu yang Tuhan sediakan buat kita untuk kembali kita cek pribadi kita masing-masing. Apakah selama ini pribadi kita sudah mengalami pemulihan dari hati yang kosong atau bagian hidup kita yang kosong. Dan seringkali kita berusaha menutup dengan perbuatan-perbuatan apa saja, saudara. Bisa perbuatan baik, bisa perbuatan jahat. Atau mengganti dengan sistem give and take, saudara. Tetapi percayalah itu tidak akan mampu menyelesaikan persoalan inti, saudara. Kita tetap menjadi seterunya Allah. Inilah saat kita kata, Tuhan, aku butuh Yesus. Aku butuh Yesus memenuhi hidupku. Dengan demikian, saudara, setiap aktivitas kita, setiap apa yang kita kerjakan, kita lakukan, berfokus untuk memuliakan Tuhan. Berfokus karena Yesus sudah mengasihi kita, karena Yesus sudah menutup lubang kosong itu. Mari kita lihat pribadi kita. Kalau ada dan kita ambil keputusan, Tuhan, saya mau dibereskan saat ini. Saya undang kita berdiri. Biarlah berkat Tuhan sampai kepada keluarga kita, saudara. Tuhan terus memberkati hidup saudara. Tuhan yang berperan di dalam hidup saudara. Kita tidak terpengaruh lagi oleh keadaan orang fasik yang nampaknya tapi Tuhan dalam keadaan baik. No, saudara. Itu tipu iblis. Itu pekerjaan iblis yang mencoba meruntuhkan iman saudara. Hari ini ambil keputusan, tinggalkan sifat fasik Anda. Jangan beribadah dengan pura-pura. Sangat rugi, saudara. Karena sistem orang fasik itu membuat kita malah menjadi incaran Tuhan untuk dihancurkan. Segera ambil keputusan. Itu sudah dinyatakan oleh Daud sendiri dan 2 Samuel 12. Pedang itu tidak akan mundur dari keluarga Daud. Karena mencoba mencontoh orang fasik. Hari ini segera bertobat, saudara. Segera bertobat. Mungkin kita berkata, Pak, sampai saat ini loh, Pak, saya baik-baik saja, Pak. Saudara jangan berkata demikian di hadapan Tuhan. Sangat mengerikan, saudara. Karena Dia pencipta. Kalau kita ngomong sama teman, oke, saudara. Tapi kita sedang berhadapan dengan Tuhan saat kita berdiri ini. Makanya mari buka hati. Biarlah Roh Kudus menerawang setiap kita. Dibereskan hari ini. Dibereskan dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan memberi kasih karunia, memberi kasih karunia, damai sejahtera Allah. Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus minta
karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Bapa, kami datang di hadapan-Mu merendahkan diri. Ini setiap umat-Mu yang datang, memandang wajah-Mu, membuka hati kami. Berikanlah anugerah-Mu, damai sejahtera-Mu memenuhi setiap kami. Karena ada damai sejahtera Yesus, hari ini kami boleh dibereskan. Kami tidak lagi menyisakan lubang kosong di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan telah memenuhi di dalam nama Yesus. Lawatan Tuhan, jamahan Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini terus terngiang-ngiang, terus bergema di dalam hati dan jiwa kami. Kiranya firman ini boleh menguatkan langkah kasih kami, berbagi kasih kami, berlandaskan karena kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami doa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara diberkati oleh firman Tuhan, amin. Mungkin ada yang mau sharing mengenai kasih ini ya. Silahkan, ada yang mau. Sebelum kita akan mengulang janji nikah. Apa ada kira-kira yang mau dengar kesaksian Ibu David? Bagaimana sudah menikah berapa tahun ya Pak ya? 24 guys. Sebentar lagi 25 guys. Ada yang mau ulang tahun 25 tahun di sini? Siapa guys? Angkat tangan. Yang 25 tahun ini yang selawe. Siapa? 1. Ada lagi? Siapa itu? 2. Ada berapa orang? Yang 24, yang 24. Masa enggak ada? Yang 50. Ya, berarti yang di bawah 25 siapa ya? Pak Aryadi kan sudah 25 ya? 26 ya sekarang ya. Ya ulah undi lah ya. Ada pertanyaan buat pasangan yang menikah 25 tahun? Kalau enggak saya yang tanya. Mungkin Bu David bisa memberikan 1 patah 2 patah kata bagaimana mempertahankan pernikahan sampai 24 tahun. Hari Ibu. Shalom. Ya, saya juga kaget ya mendadak disuruh kesaksian. Tapi ya saya kenal sama suami saya waktu masih kuliah. Waktu dulu suami saya itu kuliah di hukum. Terus waktu kenalan dan kita pacaran dia ngomongnya gini. Nanti suatu saat saya ini jadi notaris. Meneruskan kantor ngecek saya yang di Jakarta. Wah saya ya senang ya saudara ya. Tapi ternyata lain tuh Tuhan yang tentukan suami saya jadi pendeta. Ya, kita kalau tahu ya pendeta itu kalau mau jalannya jujur itu uangnya sodok seret. Tapi luar biasa Tuhan berkati. Walaupun suami saya jadi pendeta, Tuhan buka jalan lain dan kita punya anak 2, yang nomor 1 cowok. Kuliah di UKP dan sekarang magang di Amerika. Jadi magang dari kampus di
Amerika di Colorado. Dan nanti bulan April pulang, wisuda, dan dia mau balik sana lagi. Semua itu juga berkat Tuhan. Terus anak yang saya yang kedua itu cewek, dia senang musik, dia memang senang musik dari kecil. Saya ngomong, jadi dokter aja, mama bangga kalau anak jadi dokter atau minim komputer. Anak saya nggak mau, saudara, dia milih jadi pemusik. Saya sempat tanya, aduh mau Hidup jadi para apa? pemusik, Ya. tepuk tangan para pemusik. Ayo dong, kasih semangat, dukung. Jadi anak saya itu ngambil kuliah musik di Singapura. Dan Wow. puji Tuhan, di sana dia juga itu berkat Tuhan ya. Saya ngomong berkat Tuhan dan usaha dan mau belajar. Di sana dia walaupun berangkatnya itu maksudnya karena dari Surabaya itu kadang skillnya kita ini kalah banyak dibanding dari Cina ya. Yang ulet-ulet dari sana, tapi di sana dia bisa banyak prestasi. Saya juga nggak nyangka dia bisa dapat beasiswa, dapat apa segala macam itu. Tapi ya sambil nangis-nangis ya, kita orang tua yang tiap hari berdoa ya, saya sama suami tiap hari berdoa, dan dia bisa dapat, itu lumayan membantu. Soalnya di Singapura mahal. Dan puji Tuhan sudah lulus, sekarang lagi di Surabaya karena Sincia ya, pulang sebentar. Katanya mau cari angpau. Iya, dan puji Tuhan semua juga karena kemurahan Tuhan, saya dengan suami juga bisa anak-anak sampai selesai kuliah, sampai kayak seperti nggak mungkin gitu ya. Kita ini yang dari keluarga hamba Tuhan, tapi ternyata Tuhan berkati. Kita juga nggak pernah minta sana, minta sini, nggak. Kita doa, dan apa yang kita kerjakan, Tuhan yang membuat berhasil, membuat beruntung. Itu aja sih. Amin, amin. Ya, mungkin itu kesaksian dari saya. Saya percaya berkat Tuhan juga ada atas semua anak-anaknya. Kita tidak perlu terlalu khawatir, terlalu takut. Kita bawa dalam doa. Saya itu kalau sudah beban saya berat, saya bangun jam 12 tengah malam. Suami saya tidur, ngorok-ngorok, saya doa ya. Saya berlutut di kasur, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan selalu Tuhan membuka jalan dengan cara yang mungkin tidak saya pikirkan. Dan saya percaya setiap kita yang berdoa pasti Tuhan buka jalan. Ya, amin. Makasih Ibu, luar biasa kesaksiannya. Jadi 1/4 abad menikah ternyata tidak mudah ya. Jadi yang masih 10 tahun, apalagi yang masih 2 tahun itu jangan putus asa. Perjuangan pasti ada ya. Makanya meleo jam 12 malam itu. Ojo nonton YouTube aja. Tapi berdoa ya saudara-saudara. Jadi pasangan yang luar biasa ya. Membawa anak-anak terbang tinggi seperti Raja Wali, dekat dengan Tuhan. Itulah tugas orang tua ya. Kalau anak-anak sukses, kita bahagia ya. Orang tua itu hanya satu aja harapannya. Melihat anak-anak berhasil dan beruntung dan dekat dengan Tuhan. Jadi yang 25 tahun ini genap, enaknya ngulang janji nikah. Lek gak apal, dihukum. Setuju? Ya Bapak Ben sebagai panitia. Hah? Kan saya kalau memberkati pernikahan kan tak suruh ngapal, ndak pakai kertas. Masalahnya sudah 25 tahun mungkin kertasnya sudah rawak-rawek Pak, dimakan ngengat. Tapi cinta tidak boleh dimakan ngengat, amin. Cinta harus kuat, melekat seperti maut, amin. Tak kasih kerepean ya. Mulmet punya kerepeannya. Di LCD ada, Met keluar no, sakno nek dikerjai terus ndak apal, ndak jadi dapat hadiah deh. Ya, yang 24 tahun menikah kan Pak David. Terus apa lagi? Gak ada, takut dihukum ya? Enggak lah, jadi pengulangan janji nikah ini akan dimulai dari yang 25 tahun aja. Mau maju ke depan apa duduk di kursi masing-masing? Kurang serem ya nek di kursi. Kurang serem. Jadi gini loh maksud saya ini berhadapan-hadapan gini ya.
mengulangi gitu ya. Bukan, saya tidak memberkati ulang, tetapi mereka mengucapkan janji ulang nikah ya, supaya kemarin yang habis gontok-gontokan itu bertobat gitu loh. Kartu kredit dosanya dibakar gitu loh ya. Dimulai dari ini, yang 25 tahun terus ke bawah, yang lebih banyak, habis gitu yang lebih ya, kan ada cukup tahu ruangan, atau sekalian yang lebih di belakang-belakang. Ayo Bapak Ibu Yusak di depan. Sama-sama aja menghemat waktu. Jadi urut 25 tahun, terus terserah deh berapa tahun aja. Pada depan gini, ayo. Cecer-cecer. Lu ini punya bojo apa enggak sih? Kami mengundang ayo. Pasangan Bapak Ibu suami istri. Bisa. Lang cepetan, kok kenapa sih disuruh janji ulang ae wedi? Ini ketara banyak yang ingkar janji ya. Harus dihukum ini ya. Ayo eleng-eleng. Pak Wong. Pak Wong, apa karena kalah pemilu terus gegeran? Ayo sini. Bapak kita, Penatua maaf. diaken bisa dibantu untuk pasangan suami istri yang ada di lantai 2. Di lantai 1. Yang di lantai 1 itu disuruh datang. Boleh sebentar naik ke lantai 2. Ini pria dulu. Mulmet. Nah. Dibesarin enggak iso ya? Lihat entah ya, nek orang sudah lebih dari 5 tahun menikah itu gegeran aja, mau baris yuk geger terus saya. Lihatan ini, cobaan. Bengong ini bojone salah loh ya. Ojo tukar. Gimana sih ini? Ojo bertukar-tukar pasangan. Ini sing lainnya ya apa? Di bawah ada Pak Lukas, ada Rima. Suwes lali akan janji nih. Janjimu, janjiku, ayo diingat-ingat lagi. Ini loh ada kerepean. Dibaca ya, nek apal tambah dapat hadiah. Hadiah ya apa? Hadiahnya nanti ada games. Oh, big games. Ayo cepetan selak games. Oh ya betul. Tuh Ben, ayo Ben, turun. Gus, sok bojok Gus. Lydia enggak ada ya? Pak Sus. Ayo. Pak David dan Ibu yang memimpin ya. Kita yang mengulangi. Itu ada di LCD. Pak David dan Ibu yang memimpin yang wanita. Turun lagi. Ayo Ben sini Ben. Bapak sama Ibu yang pria, Bapak yang terus Ibu yang baca, kita repeat. Kita meripit ya. Repeated. Saya. Sekarang bayangkan itu loh, ini di hadapan Tuhan ya. Dulu waktu pertama itu lah ndredeg toh ya toh. Terus ada panas-panas gitu ya, panas dingin. Ada semeriwingnya ya. Cincin sudah disiapkan? Oh, didol, ampun. Ya apa iki? Walah digadekno wisan. Wes, kebacot Pak Wong ini. Duh. Nanti dibelikan ya yang 10 graman. Ya. Ayo serius sekarang, serius. Gak nyanyi ya? Nyanyi satu, enggak usah ya. Enggak usah wes langsung. Lagi dulu ya. Itu kok isek rame ae.
Baik, kaum pria, mari kita bersama mengucapkan sekarang gandeng tangan janji gini loh. nikah kita yang pernah kita ucapkan di 25 tahun yang lalu atau kurang atau lebih dari 25 tahun yang lalu. Aku David, menerima engkau, Ruth, sebagai anugerah dari Tuhan, menjadi istriku yang sah dan satu-satunya. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Aku berjanji di hadapan Tuhan Yesus Kristus akan mengasihi engkau seperti Kristus mengasihi jemaat-Nya. Dalam segala keadaan dan di segala waktu. Aku akan selalu bersama-sama engkau berjalan dalam rencana Allah yang memberikan hari depan, yang penuh dengan harapan sampai kematian memisahkan kita berdua. Yang wanita siap? Aku, Ruth, menerima engkau, David, sebagai anugerah dari Tuhan, menjadi suamiku yang sah dan satu-satunya. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Aku berjanji di hadapan Tuhan Yesus Kristus bahwa aku akan tunduk dan menghormatimu. Seperti jemaatnya tunduk kepada Kristus. Serta mengasihi engkau dalam segala keadaan. Dan segala waktu. Aku akan selalu mendampingi engkau. Sampai kematianlah yang akan memisahkan kita. Amin. Ya. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali. Sebelum kita akan menutup dengan doa berkat, nah ini saatnya kami meminta waktu sedikit gitu ya untuk Bapak Ibu pasangan suami istri. Ada 2 games, tapi games yang pertama ini saya mengundang Bapak Ibu ada yang, karena kita punya satu nih voucher nih. Vouchernya saya tutup dulu Bapak Ibu, tapi yang pasti vouchernya ini luar biasa. Setelah kita ngucapin janji nikah, saya yakin nanti kalau dapat voucher ini makin wow nanti. Ayo Bapak Ibu, saya undang. Kami butuh 3 pasangan yang untuk games yang pertama ini. Kami butuh 3 pasangan. Ayo. Bapak Penatua dia kan juga boleh ikut. Silakan. Pak Anton, saya lihat di depan sini. Gamesnya cukup mudah, tidak membutuhkan IQ intelligent atau IQ segala macam. Cukup mudah. 3 orang. Nah, oke. Nah, sip. Oke, God. Saya yakin, apa? 3 pasangan. Nah, nanti di game kedua saya yakin masih malu-malu kan ya. Tapi kalau nanti sudah lihat vouchernya, wow nanti ya. Nah, nanti yang game kedua Bapak Ibu ikut ya, harus berpartisipasi. Bisa sampai 10 orang nanti, 10 pasangan maksudnya. Oh, oke, maaf. Sembari pasangan Bapak di sini, dari pastoral kita mencoba Bapak Tanto untuk doa berkat lebih dahulu untuk menutup ibadah ini. Bapak Ibu mohon maaf, kami undang kembali untuk bisa bangkit berdiri. Semoga
Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Kau sungguh baik, Kau sungguh Allah, Kau yang sungguh sangat baik. Pagi siang hari ini Kau berikan kepada kami satu hari yang sungguh sangat indah bagi kami, jemaat-Mu, umat gereja Allah baik. Yang kami di mana beribadah pagi hari ini, kami sudah bisa memuji, memuliakan Kau, menyembah Kau. Bahkan kami menerima firman-Mu yang sudah disampaikan dengan benar oleh Bapak David, Bapak Pendeta David. Kau memberkati hambamu ini, pakai dia lebih lagi di dalam melayani Engkau. Kau memberkati keluarganya, Kau berkati pelayanannya. Saya syukur, terima kasih Yesus. Haleluya. Dan pagi hari ini Kau sudah jamah kami semua yang hadir di gereja-Mu ini Tuhan, baik di lantai 1, di lantai 2, semuanya diberkati Tuhan. Berkat-Mu luar biasa bagi kami Tuhan, penyertaan-Mu luar biasa bagi kami, perlindungan-Mu Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Kami Kau bawa kami terbang di bawah kepak sayap-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Yesus. Kalau di antara kami ada sakit, Kau sembuhkan kami dengan pil-pil-Mu. Kami diberikan kesehatan, kekuatan, untuk kami dapat melakukan kehidupan ini lebih baik lagi. Terima kasih Yesus, haleluya. Pekerjaan-pekerjaan hamba-hamba Tuhan di tempat ini diberkati Tuhan. Semuanya jadi berhasil, beruntung. Terima kasih Yesus, haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Yesus. Mari angkat kedua tangan, tengadahkan kepala pandang Yesus. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi kita